Baik, selamat sore Mas Awi. Ya, selamat Jadi sore. selamat datang di podcast kami. Ini podcast perdana yang kami lakukan melalui KKD. Jadi podcast hari ini kita mungkin akan lebih bercerita tentang karir, tentang pengalaman kerja dan sebagainya. Oke. Jadi untuk sharing saja Mas Siap, Awi. siap. Oke, jadi untuk yang awal mungkin saya pengen tahu nih, udah lama soalnya nggak ngobrol lagi sama Mas Awi. Ya. Long time no see ya. Ya, udah lama Jadi ya. mungkin untuk awal Mas Awi bisa perkenalkan dirinya siapa, kemudian sekarang sedang sibuk apa? Oke. Jadi, selamat sore semuanya. Saya Nasrul Alawi. Saya dari Lombok Timur. Saat ini saya adalah Senior Software Apps Engineer di Expander Capital. Sorry. Ya, saat ini kerja di sana. Dan kesibukan lainnya ya biasalah. Programmer itu proyekan. Wah, oke. Baik, jadi Mas Awi ini kita bilang salah satu inisiator teknologi atau orang-orang yang bergerak di bidang startup yang ada di Lombok Timur. Jadi saya juga alhamdulillah sempat ikut sama beliau dulu dari Alphaq Stop ya. Iya. Kita ikut. Nah, cuma saya sempat bertanya nih Mas Awi. Why you choose to become a programmer? Mengapa Mas Awi pengen jadi programmer di saat usia orang-orang seumuran Mas Awi ada yang pilih jadi dokter, jadi pegawai misalkan. Nah, kenapa Mas Awi lebih memilih jadi seorang programmer? Pertama, sebenarnya saya tidak pernah ada cita-cita sebagai programmer. Karena apa, di environment kita di daerah itu, waktu itu belum ada sama sekali knowledge tentang itu. Jadi saya tahu tentang profesi programmer ini itu setelah kuliah sebenarnya. Jadi awalnya dulu sebenarnya ya pada umumnya lah cita-cita pada umumnya lah jadi dokter, jadi polisi dan sebagainya. Saya juga ya seperti itu dulu, pengen jadi dokter lah. Cuma terkendala dana dan sebagainya, ternyata akhirnya malah masuk ke teknik informatika. Dari sana ternyata ternyata luas banget nih dunia teknologi. Kenapa enggak kita berkarya di sini saja gitu kan? Akhirnya cek bagaimana apa aja yang tersedia di sana, profesi-profesi di bidang teknologi itu. Ternyata yang menarik buat saya itu adalah Programming ya. Ya. Oke. Mungkin tantangannya juga ya. Iya. Penghasilan juga kali ya. Aduh. Oke, mungkin nanti itu kita Ya, bakal oke, sempat bahas sekilas tentang memang ada yang tidak menyangka bahwa penghasilan seorang programmer itu bisa berlipat-lipat dibandingkan gaji seorang UMR. Gaji UMR ya. Iya. Kalau bicara masalah penghasilan ya, masalah gaji, mungkin banyak yang belum tahu. Karena di environment masyarakat kita itu, ketika orang jurusan komputer itu merasa bahwa apa sih kamu jurusan komputer itu apa sih? Bakalan mau jadi apa sih? Gitu kan kebanyakan. Tapi ternyata setelah kita explore, kita yang sudah mengalaminya, ternyata salah satunya programmer lah ya, dan masih banyak lagi bidang-bidang lain. Tapi karena saya membahas tentang programmer, jadi ya saya punya knowledge tentang itu. Kalau dari sisi salary sendiri atau gaji sendiri atau penghasilan sendiri, itu biasanya kalau dari saya ya, untuk penghasilan dari pekerjaan yang sebagai programmer mobile itu pastinya di atas 10 juta per bulan. Wah, parah. Seorang bayangin gaji seorang programmer yang nggak perlu sertifikat sekolah ya, yang nggak perlu kita mungkin punya ijazah tertentu, tapi karena hanya kemampuan belajar dengan otodidak. Iya betul. Kalau dari pengalaman saya sih ya di dunia industri ini, sampai saat ini belum pernah saya ditanya mana ijazahnya. Serius, saya belum pernah. Baik, ini menarik nih. Jadi kalau saya boleh tanya juga, ini sebetulnya Mas Awi sudah berapa lama menggeluti dunia pemrograman? Kalau menggeluti dunia pemrograman sih baru di 2014 sih. Wah, cukup lama berarti, udah kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahunan ya? Belum sih. Ya belum, hampir 7 tahun. Wah. 7 tahun. Ya, 7 tahun dipakai belajar pemrograman, udah banyak portfolio kerjaan juga berarti Mas ya? Ya lumayan, tapi kebanyakan project sih. Kebanyakan project. Oke. Nah, jadi mungkin kita bakal bedah juga nih. Salah satu profesi memang yang unik hari ini, tapi memang lagi ngetrend, bukan lagi
siapa apa namanya anak muda yang mengisi, tapi juga banyak juga dari orang-orang yang sudah katakanlah yang udah dewasa di atas kita pun ada banyak yang menjadi programmer karena apa namanya sesuai dengan trennya hari ini karena teknologi permintaannya juga semakin meningkat. Ada hadir profesi-profesi itu, bahkan programmer pun sekarang terbagi menjadi beberapa lagi ya Mas. Iya. Nah, Betul. mungkin saya mau tanya dari sisi apa sih keluhan atau mungkin tantangan yang Mas Alawi rasakan selama ini menjadi seorang programmer? Pasti juga nggak mudah ya? Betul, nggak mudah. Banyak sih kalau tantangannya sendiri, ya, terutama adalah tantangan di sisi environment karena kita pertama anak daerah ya, Yap. yang dimana environmentnya belum terbangun, sehingga kita ya jatuh bangun untuk belajar sih sebenarnya lebih ke arah untuk belajar itu agak sulit waktu itu, gitu, agak sulit. Jadi belajarnya itu masih otodidak ya, dan skala keilmuannya juga ya bertahap seperti itu. Makanya untuk mencapai posisi saat ini aja itu sudah ya lumayan lama ya, udah kita bilang lumayan 6 tahunan. Dan itu kenapa juga saya bisa berkarir juga di bidang ini, karena saya sebenarnya juga sering keluar daerah untuk cari ilmu. Iya, Seperti itu. Wah, oke. Jadi salah satu yang memang saya cukup ikuti dari kurang lebih waktu saya masih kuliah tuh ya, semester 2. Jadi saya terlibat di perusahaannya Mas Awi yang baru dirintis itu Iya, Alpak Shop. Wah, itu sebuah software house besar saya rasa karena mungkin itu pertama di Lotim ya, setahu saya. Apa iya? saya juga kurang tahu sih. Tapi seharusnya iya. Jadi memang cukup besar. Kenapa? Karena udah cukup banyak mengerjakan beberapa proyek yang ada di Lombok Timur sendiri. Iya. Nah, terus kemudian perjalanan waktu saya lihat Mas Awi ternyata berkembang pesat. Kemudian menghadirkan juga Alpak Studios. Kemudian juga saya lihat Mas Awi buat K-Smart gitu ya. Iya, Ya, betul. salah satu e-commerce mungkin ya. Waktu pada masa itu sedangkan Iya. saya belum ngeh E-commerce. juga tentang dunia e-commerce. Iya, pernah juga saat itu saya bangun e-commerce, tapi bukan saya sih. Jadi itu permintaan dari salah satu klien untuk bangun e-commerce itu gitu. Namanya K-Smart dulu. Nah, udah lumayan banyak sih yang sempat saya bikin, baik itu di dalam daerah, di luar daerah, bahkan sempat juga sih ngerjain proyek-proyek di luar negeri juga. Wah, keren banget. Ini udah go internasional berarti ya. Iya. Jadi salah satu juga yang terbesar itu ketika Mas Awi merancang satu aplikasi yang digunakan oleh Lantas mana? Kalimantan ya, dan menjadi aplikasi pencetak rekor muri dengan jumlah pengguna terbanyak ya. Iya ya, kalau itu sih sebenarnya lebih ke arah game sih. Game simulasi lalu lintas. Jadi untuk belajar untuk belajar tentang rambu-rambu lalu lintas gitu, tapi kita simulasikan, kita sediakan dalam bentuk game sehingga masyarakat itu lebih tertarik. Itu buatnya sama siapa aja, Mas? Sama teman-teman lokal? Teman-teman lokal juga. Ah. Teman-teman lokal juga, karena Alpak Shop itu sendiri kita bangun itu sebenarnya dulu tujuan awal bangunnya itu supaya ada sebagai wadah. Wadah untuk teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang nggak tahu jurusannya itu sebenarnya mau mengarah kemana. Nah, memang nggak sedikit banget ya yang setelah setengah jalan ngerasa nyesel. Iya, betul. Malah saya di kelas itu ada Mas dari pondok memang, dan itu saya akuin ada banyak kesulitan ketika dialami saat masuk di Fakultas Teknik, di mana dia harus mengerti tentang komputer, termasuk juga bahasa komputer, dan sedangkan dia background dia ya termasuk nol untuk masuk ke sana. Dan pada akhirnya ketika kita bina bimbing memang nggak kuat. Nah, saya rasa memang apakah ada kualifikasi khusus ya orang-orang yang bisa terlibat di dalam dunia teknologi, terlebih di dunia spesialisnya adalah pemrograman, karena teman itu saya lihat ternyata gugur juga akhirnya. Dia nggak kuat, akhirnya dia lost, dia keluar dari kampus. Sebenarnya nggak ada sih kalau menurut saya pribadi ya, karena saya juga bukan lulusan SMK atau yang terkait ya, karena saya dulu lulusan Madrasah Aliyah juga. Nah, sehingga mengenal programming pun ketika masuk kuliah mengenal programming. Cuma yang membedakan itu terkadang itu adalah semangat kita, motivasi kita. Seperti itu. Kurang lebih di tahun 2018 kali ya kalau saya nggak salah, ketika Mas Awi membawa pertama kali
IAK waktu itu, Indonesia Android Kejar ya. 2017. 2017 ya. Nah, Iya, jadi pertengahan 2017. Mas Awi ini adalah salah satu orang yang selain juga menginisiasi startup yang ada di Lotim, juga beliau yang membawa program dari Google langsung untuk menerbitkan para developer mobile waktu itu ya. Iya, jadi IAK itu Indonesia Android Kejar itu salah satu program dari Google, yaitu dari spesifiknya Google Developer, itu untuk mencetak para mobile developer, dan bahkan itu kita itu melatih programmer mobile itu dari nol. Benar-benar pengalamannya itu banyak banget yang apa namanya, benar-benar nggak ada pemahaman sama sekali tentang programming. Betul. Seperti itu. Itu sih sempat waktu itu dulu. Saya kebetulan waktu itu di pertengahan 2017 itu menjadi pematerinya dulu di sana, di Bali. Di Bali ya. Di Bali saya sebagai pematerinya di sana, sebagai fasilitatornya juga. Nah, kemudian di akhir 2017 saya diminta menjadi project manajernya event ini atau program ini di Lombok. Itu di Lombok. Oke. Oh, baik. Berarti udah cukup lama juga ya Mas Alawi tentang menggeluti soal Android development juga. Iya, lumayan lah. Tapi nggak lama-lama banget. Nah, yang sekarang juga Mas Awi sedang gelutin juga sudah mulai masuk ke arah game developing ya. Iya. Ya, salah satunya kemarin melahirkan satu startup sekaligus komunitas lokal. Game apa? Game. Ya, jadi kalau startup sendiri itu kita bikin namanya Alphax Studios. Nah, itu menciptakan produk-produk games. Nah, salah satu produknya itu yang tadi yang dapat rekor muri. Ada juga beberapa proyek kita yang sempat juga kita kerjasama dengan salah satu perusahaan multinasional, di mana pusatnya itu adalah di India. Wah. Nah, cuma kalau di Lombok sendiri itu kita bikin komunitasnya, namanya Lombok Games Developer. Dan itu satu-satunya ya, baru satu-satunya yang ada di Iya, Lombok. baru satu-satunya karena kita sendiri yang banyak membangun satu-satunya nih environment-nya. dari beliau nih. Betul. Baik. Nah, sekarang gimana? Sejauh ini dari apa yang sudah yang Mas buat dengan teman-teman yang terlibat di dalam komunitas, game apa saja yang sudah dibuat juga di startupnya, mungkin bisa di-share ke kita. Iya, kalau game sendiri yang pertama kali sih yang tadi game simulasi lalu lintas. Ada juga game namanya Hiyoko Adventure. Cuma Mungkin bisa disebut yang tadi game lalu lintas bisa dicari. Itu namanya Sitala. Sitala. Iya, Sitala namanya di Play Store bisa dicari. Ada juga namanya Hiyoko Adventure. Hiyoko Adventure. Hiyoko. Itu untuk gimana anak sih kalau Hiyoko Adventure itu, cuma itu kita sudah tarik peredarannya. Kemudian ada juga game online namanya Aircraft War. Cuma itu perang-perangan tuh ya. perang pesawat ya, game battle royale perang pesawat, itu yang saya maksud bekerja sama dengan salah satu perusahaan multinasional. Yang kemudian juga ada juga namanya Labs 2045, salah satu game terbaru kita, cuma belum selesai juga developmentnya, dan ternyata developmentnya gagal produksi. Satu lagi game yang sedang kita rancang itu adalah salah satu game desktop, judulnya itu adalah Pandemic Rising. Gara-gara efek pandemi, jadi kita bikin game pandemi tentang pandemi gitu, Pandemic Rising judulnya. Itu sih kalau game sih sampai sekarang itu cuma itu sih. Jadi saya pengen ajak Mas Awi, mungkin kita bakal bahas banyak soal startup nih, karena memang kenapa ya kami juga di KKD saat ini sedang mengarah ke sana, gimana kita menjadi sebuah inkubator untuk melahirkan startup baru di Lombok, khususnya ya di NTB secara umum. Kenapa? Karena memang kebutuhan digital talent hari ini meningkat ya Mas Awi. Kemudian juga di mana program Indonesia juga untuk mendorong lahirnya para top coders itu untuk ya karena memang pada masa ini mereka yang akan dibutuhkan, lebih banyak profesi-profesi itu yang akan menyerap pengangguran. Nah, jadi dari pengalaman Mas Awi setelah sekian lama berkarir di dunia startup, melahirkan banyak startup, tidak hanya satu, tapi juga sudah banyak dan juga bergerak di skala nasional pun. Apa yang Mas Alwi rasakan, apa yang Mas Alwi lihat dari kita yang di lokal ini, apakah memang besar kesempatan kita orang-orang lokal untuk menghasilkan startup besar yang bisa diakui secara nasional, atau mungkin juga ada tantangan yang lain ternyata mesti diperhatikan dari hari ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah bisa atau tidak, tentunya bisa. Karena saya pun pernah mengalaminya, seperti itu kan. Yep. Akan tetapi permasalahan yang kita hadapi di daerah itu adalah yang pertama kurangnya sumber daya knowledge. Oke. Dari mana kita mendapatkan bidang keilmuan itu
untuk membangun suatu startup ini. Karena yang namanya kita membangun suatu startup itu bukan melulu kita berbicara tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi yang bagus. Tidak. Okay. Tapi yang namanya startup itu juga adalah bisnis kan? Ya tidak dapat dipungkiri itu adalah bisnis. Jadi kita mesti belajar tentang bisnis juga, bicara tentang, kalau kita sering dengar kalau startup ini bicara tentang investor. Bahkan teman-teman pun belum, di daerah saya lihat belum tahu bagaimana cara mendapatkan akses ke investor kan, seperti itu. Nah, yang paling utama itu adalah sebenarnya yang kita kurang saat ini adalah terbukanya. Yang pertama adalah seperti yang akan mau direncanakan, yaitu adalah inkubator. Itu yang pertama, yang paling urgent sih, yang paling urgent itu inkubator untuk melahirkan startup itu, yang seperti tadi. Karena kita bangun startup itu nggak butuh cuma tahu pengetahuan tentang teknis, ya kan, technical itu, tapi banyak sekali kan tentang baik itu legal, ya kan, baik itu bisnis seperti yang saya bilang tadi, baik itu marketing dan sebagainya, banyak sekali faktornya. Gitu. Oke. Memang juga salah satu yang faktor mungkin penting juga yang tidak bisa dihindarkan soal kesempatan juga kali ya, mungkin yang sejauh ini ya karena dampaknya kurangnya adanya inkubator, kurangnya ada role model di sini yang bisa membantu startup itu lahir, dan akhirnya kurangnya kesempatan itu juga. Tapi juga secara data ya Mas Awi, kalau kita lihat lebih dari 90% ternyata startup itu gagal karena mereka nggak ngerti market. Artinya mereka bisa menghasilkan produknya, tapi nggak tahu produknya mau dibawa kemana. Atau mungkin produknya sudah market, nggak tahu cara memasarkannya lagi. Nah, ada market tapi nggak tahu cara memasarkannya. Ini mungkin pendapatnya Mas Awi gimana di sini? Setuju. Kebanyakan startup gagal memang faktornya itu salah satunya adalah yang, ya balik lagi seperti yang saya bilang, adalah faktor knowledge kita. Kita bangun startup, kebanyakan di daerah itu bangun startup hanya berpikir tentang technical. Ya kan? Bisa ngodingnya doang. Iya, bisa ngodingnya doang. Oh, kita bisa bikin aplikasi. Kita mau bikin aplikasi apa nih? Gitu ya. Kita bisa masukkan ke Play Store. Tapi kebanyakan yang saya temui di lapangan bahwa mereka tidak benar-benar merancang. Mereka hanya merancang merancang sistem aplikasi itu tanpa merancang apakah aplikasi itu benar-benar dibutuhkan. Bisnis modelnya kayak gimana? Kemudian market research-nya kayak gimana, marketing plan-nya kayak gimana, budgeting-nya kayak gimana, itu diabaikan karena balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak tahu tentang itu. Ini catatan penting memang buat kita yang ada di, secara khususnya di Lombok. Kalau memang kita ingin membuat startup kita itu memang untuk menjadi startup yang profit oriented, untuk menjadi startup yang besar, untuk bisa menghasilkan skala nasional, memang yang diperhatikan bukan hanya sekedar apa produknya, betul. Tapi pelajari juga bagaimana membangun bisnis model, juga membangun bagaimana manajemen dari perusahaan itu sendiri, dan kemudian nanti belajar tentang bagaimana merekrut orang-orang, dan terakhir juga tentang bagaimana mendapatkan funding. Nah ini Mas Awi nih, sejauh mana Mas Awi tahu, sejauh mana Mas Awi berpikir tentang pentingnya sebuah funding? Gini. Modal. Betul. Kalau kita berbicara tentang funding atau suntikan dana dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke bisnis model kita seperti apa. Kalau memang startup kita yang akan kita bangun itu adalah skalanya terlalu besar untuk modal kita saat ini atau modal pribadi kita, it's okay, langsung aja ke cari funding, cari investor dan lain sebagainya. Funding itu banyak loh, nggak cuma dari investor, ada crowdfunding dan lain sebagainya kan. Nah, ada bantuan dari pemerintah gitu kan dan lain sebagainya. Nah, cuma yang sampai saat ini yang pernah saya alami itu adalah pengajuan ke investor. Itu pernah. Alpak Studios pernah mengalami itu. Nah, kalau dari sisi pentingnya sih, kalau bertanya dari sisi pentingnya, sebenarnya tidak terlalu penting sih sebenarnya. Karena saya temukan beberapa startup yang bahkan besar meskipun tanpa funding. Gitu. Ada juga prinsip salah satu startup ini yang pernah saya temukan dan berbicara dengan CFO-nya, Chief Financial Officer mereka. Mereka mengatakan banyak investor yang menawarkan invest ke mereka, namun mereka tolak. Kenapa? Karena kami masih bisa
berjalan dengan budget kami sendiri gitu. Kenapa kami belum mengajukan ke investor, belum mau menerima invest? Karena kami fokus untuk membesarkan skala perusahaan dulu, agar nantinya ketika perusahaan skalanya besar, investor pun skala sendiri. Yang pertama datang sendiri, yang kedua skala investnya itu lebih besar daripada ketika perusahaan masih kecil gitu. Oke, mungkin apakah juga ada satu kekhawatiran dari startup yang menerima invest, di mana nanti secara manajemen mereka akan sedikit terganggu, artinya ada keterbatasan, independensi berkurang. Apakah juga ada semacam itu yang terkadang ada pada top manajemen di sebuah startup ketika mereka harus misalkan menerima, apakah kita terima nih invest apa enggaknya? Sebenarnya enggak juga sih. Yeah. Cuma lebih ke arah kalau kita sudah memiliki investor, tanggung jawabnya itu lebih besar. Seperti tanggung jawab kita sebagai para atasan, para pimpinan itu lebih besar lagi untuk bagaimana kita meningkatkan valuasi perusahaan kita, seperti itu. Wow. Jadi kalau kita masih baru belajar, artinya baru belajar membangun startup, saran saya jangan dulu berpikir ke investor. Bisa mungkin dimulai dari bantuan dulu, bantuan pemerintah misalkan, kemudian atau crowdfunding dulu. Seperti itu banyak lah. Oke. Jadi crowdfunding itu mungkin buat kita yang itu kan sebenarnya kayak urunan dana ya Mas ya? Iya betul. Urunan dana yang saya juga bisa sebutnya ada istilah Kickstarter. Ya betul, Kickstarter, ada namanya Indiegogo dan sebagainya, banyak. Jadi ada contoh kecil nih, misalkan saya lihat kalau tidak di dunia startup tapi di dunia usaha bisnis, ada Santara.co.id itu salah satu juga crowdfunding yang saya lihat untuk permodalan di bidang usaha UMKM. Santara itu sebenarnya bukan crowdfunding sih jatuhnya. Dia itu invest. Oke. Dia itu sebenarnya invest, tapi yang invest itu banyak orang dengan dana yang relatif kecil. Oke, iya, Nah, itu. Kalau crowdfunding sendiri kita tidak punya tanggung jawab khusus untuk mengembalikan keuntungan. Oke, Mas. Seperti itu. Ibaratnya gini deh, crowdfunding ini logika sederhananya nih. Logika sederhananya kalau kayak di Kickstarter, Indiegogo, itu kita menjual produk kita tapi sebelum rilis. Sebelum launching. Jadi mereka yang crowdfunding ini sebenarnya yang backer istilahnya. Itu sebenarnya membeli produk kita sebenarnya. Misal kepemilikan terhadap produk ya tetap di kita. Mereka cuma membeli, kayak nih saya contohkan sedikit sponsor tentang bukan game deh. Contoh, kalau yang pernah main game berbayar di PC ya, misalkan baik itu game PUBG dan sebagainya, kan kalau di PC itu kita beli kan harganya sekian, anggaplah harganya 200.000 misalkan gitu kan. Ibaratnya para backer ini membayar duluan sebelum gamenya rilis. Mereka hanya membayar itu sebenarnya. Itu sebenarnya konsep crowdfunding. Kalau dari kalau kayak yang disebutkan tadi Santara sendiri, kita masih ada kewajiban untuk mengembalikan. Bukan mengembalikan sih, lebih ke arah bagi hasil. Oh iya betul. Share profit lah. Tapi tetap dikembalikan sih Mas ya modalnya? Modalnya enggak. Karena invest itu saya belum pelajari lebih lanjut di Santara, tapi yang sejauh ini yang saya tahu itu dia tidak dikembalikan. Oke. Mungkin akumulasi invest. Ya dari bagi-bagi hasil, misalkan setelah sekian bulan, mungkin ya return on investment-nya pada sekian tahun, ya itu sudah semacam kayak balikin modalnya. Oke. Karena invest itu ingat, banyak yang salah pengertian. Investasi itu bukan pinjaman, ingat itu. Bukan pinjaman. Investasi itu bukan pinjaman. Ya, yang perlu kita ketahui ya, karena banyak yang ngira ketika dia orang invest, terutama di lokal kita ya, di daerah kita itu mau ini enggak, mau ikut join enggak, ada modal enggak, kita sama-sama join ini, tapi mereka enggak mau rugi, padahal enggak gitu konsep investasi. Banyak belum ngerti konsep investasi. Investasi itu adalah kita orang menanamkan modal, gitu kan. Kalau untung kita sama-sama untung, kalau rugi kita sama-sama rugi, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan uang itu. Seperti itu.
Sebentar Mas. Tapi bukannya pada akhirnya itu punya nilai akumulasi sendiri. Misalkan kalau saya misalkan nginvest nih ke startupnya Mas Awi dengan total pendanaan sekian, artinya saya punya bagian di situ Yups. yang setara dengan apa yang saya berikan. Ya, Betul. Nah, andai kata kalau tadi Mas bilang ya udah kalau untung sama-sama untung ya rugi, misalkan andai kata rugi, ya andai kata perusahaan dijual, ya bakal balik juga kan pada akhirnya di situ. Setelah nilai terjualnya, bagian saya disesuai dengan yang saya Iya. berikan. Tapi belum tentu juga ini. Belum tentu juga akan kembali. Karena misalkan contoh deh, misalkan Violet misalkan, Oke. Oke. perusahaannya dijual sama bank misalkan. Mau ngembaliin apa? Disita kali ya. Ya, tapi kalau rugi, ya kita sama-sama rugi juga. Oke, siap. Wah, menarik nih. Jadi saya tahu banyak akhirnya tentang saham nih dari bukan sahamnya, tentang investasi Ya bisa itu kita dari bilang saham juga Mas sih. Awi. Menarik nih, menarik. Jadi Mas Awi udah sejauh ini udah pernah dapat berapa kali untuk investasi? Pernah dapat nggak? Kalau investor belum pernah dapat. Karena yang pertama lumayan Berat tanggung jawabnya. iya. Karena mungkin kalau bahas tentang investasi mungkin kita punya sesi khusus pun belum bisa selesai ya. Ya, Karena oke. lumayan besar ilmunya dan penerapannya juga lumayan besar gitu. Bagaimana cara menghitung bla 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 bla, banyak banget sebenarnya kalau masalah itu. Mungkin nggak bakalan kita bisa bahas itu. Nah, oke, jadi mungkin kita balik lagi lah ke tentang latar belakang kali ya. Karena Mas Awi ini juga banyak yang nggak tahu, hanya tamatan MAN ya. Ya SMA lah kita bilang ya. Iya, Aliyah. saya lulusan Manselong, Madrasah Aliyah. Oh ya, Madrasah Aliyah. Dan masuk dunia pemrograman kalau saya nggak salah lihat 2014 ya. Iya. Waktu itu proyek pertamanya Mas Awi membuat website profil sekolah. Bukan. Ini bukan. Untuk MAN ya. Bukan, ini apa sih? Waduh, lupa saya 2014. Pendaftaran siswa baru. Oh Ya, iya, untuk itu. di MAN. Ya. Oke, nah itu proyek pertamanya Mas Awi, dan bayangkan perpindahan itu pasti butuh usaha besar, butuh tenaga besar ya. Dari sisi Mas Awi, kalau saya memang alhamdulillah basic saya adalah technically saya anak SMK ngambil rekayasa perangkat lunak, pindah ke jurusan fakultas jurusan teknik informatika enak. Kalau Mas Awi dari Ya. MA masuk ke pemrograman ya pasti butuh tenaga besar. Iya. Ya memang Resistensinya juga besar pasti. iya lumayan besar sih perubahannya karena apa ya seperti yang saya pernah sampaikan ketika Backcraft Developer Day Oke, ya. waktu itu. Jadi keynote speaker ya. Ya, jadi keynote speaker Wah, waktu itu mantap Backcraft sekali. Developer Day. Yang saya ungkapkan itu quotes-nya itu saya itu dulu belajar kitab kuning, sekarang belajar kitab coding gitu. Iya. Wow. Ya. Sama-sama belajar baca lagi ya. Cuman Iya. kalau di coding nggak sekedar belajar membaca, Ya. menulis juga akhirnya. Akhirnya- Menulis kitab coding. Kitab coding ya betul astaga. Oke, jadi Ya, ya. Betul, baik, betul. menarik. Oke, jadi apa nih yang kalau Mas Awi pengen lihat ke depan ini adalah sejauh mana soal rencana ke depan nih kali Mas Awi. Mas Awi sudah, ya kita rasa udah jadi role model hari ini buat anak-anak muda yang ingin jadi seorang teknokrat, seorang programmer, developer, ataupun orang-orang yang punya spesialisnya di IT. Sekarang Mas Awi apa yang lagi ingin jadi? Apakah ingin membangun startup baru lagi? Apakah ingin sekarang lebih berkarir aja di perusahaan luar, berkembang di luar, atau hal yang lainnya? Untuk saat ini sebenarnya saya mau fokus dulu berkarir di perusahaan luar. Kenapa? Karena itulah salah satu cara untuk kita dapat knowledge. Oke. Karena ketika kita membangun, karena saya sudah membangun startup udah dari 2016 resmi jadi berbadan hukum kan, Ya, yang Alpaksoft. Alpaksoft. Itu memang ternyata di dalam pelaksanaannya itu banyak sekali ilmu yang kita belum tahu, dan itu mesti kita gali lebih lanjut dari yang memang perusahaan yang sudah artinya sudah eksis lah kita bilang seperti itu. Jadi kita bekerja ini buat teman-teman juga perlu ketahui, jangan pernah minder untuk bekerja, karena banyak nih saat ini yang
isu yang kita dapatkan sedikit-sedikit, entrepreneur, sedikit-sedikit entrepreneur itu terus yang dijor-jorin, tapi tidak ada sama sekali knowledge tentang itu yang diberikan gitu kan. Cuma dikasih tahu kalau lebih baik jadi entrepreneur. Nah, tapi ternyata di lapangannya kita masih butuh ilmunya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya kalau menurut saya salah satunya cara yang menurut saya paling tepat itu adalah mengalaminya sendiri. Jadi saya lebih memilih untuk belajar dulu. Karena saya lihat dari rekam jejak para CEO yang sudah sukses di luaran sana, baik itu startup besar kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, kan kita bisa lihat tuh rekam jejaknya. Mereka pasti sudah pernah bekerja terlebih dahulu di perusahaan luar. Seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Baik, jadi salah satu mungkin pesannya buat kita nih, memang cara terbaik untuk bagaimana cara membangun ya belajar dulu bagaimana jadi seorang tukang. Iya. Kalau mau cara bagaimana belajar untuk hal besar ya belajar dari hal yang kecil dulu. Betul. Termasuk memulai dari perusahaan-perusahaan kecil yang ada di luar. Nah, jadi memang salah satu bentuk keberhasilan dari Mas Awi ini, selain juga tadi sudah punya sekarang profesi sebagai programmer di perusahaan luar, itu perusahaan nasional, dan tetap beliau juga tetap membangun startup yang ada di lokal. Tetap dengan grup-grup yang lama, teman-teman yang udah tahu lah siapa itu orangnya. Dia lagi. Memang kita di dunia teknik ini kayak ada kutukan gitu sih. Ya kan? Nama kutukannya itu kayak 4L gitu. Lo lagi. Jadi buat Mas Awi nih, mungkin ya buat penutup kita aja sekalian. Kita orang lokal memang punya cita-cita besar banget. Terlebih juga kita sekarang ngelihat dunia teknologi ini sebagai sebuah ladang yang luar biasa kalau kita mau garap. Terlebih juga saya baru baca buku nih Mas Awi soal world is flat gitu ya. Kalau memang dunia ini memang datar secara akses informasi. Nah, anak-anak muda kita sudah sampai ke memang tahap bagaimana menyerap informasi. Mereka tahu kok startup itu apa. Tahu kok buat aplikasi kayak gimana. Ngebangun aplikasi yang multi platform pun juga mereka insya Allah siap. Nah, cuman ada banyak tantangannya. Pada akhirnya banyak yang gagal, Mas Awi. Ya, mungkin saya ngelihat pribadi di teman-teman sekitar saya yang pada awalnya saya dorong, ajak, bahkan mereka awalnya terlibat. Tapi kemudian menyerah di tengah jalan karena mungkin mereka berpikir nggak bisa sampai nih. Nggak tahu kenapa. Mungkin apakah karena privilege yang tadi saya sebut sebagai kesempatan yang tidak ada. Karena kalau kita pikir mungkin yang membedakan kita di Jakarta dengan orang yang di Lombok, di Jakarta punya privilege besar. Environment-nya mereka kuat dengan itu, jadi gampang buat akses mereka ke sana. Ya kita di sini mesti kerja 4 kali misalkan untuk bisa sampai ke tahapan bisa diakui, bisa di hiring, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Nah, mungkin bagaimana langkah atau mungkin ya pesan Mas Awi lah buat ke depan nih buat kita di sini. Sekalipun itu sebuah tantangan, resisten, tapi kita memang nggak boleh nyerah. Jadi kalau saya sih mikirnya gini ya. Simple banget saya mikirnya dari dulu. Memang betul environment kita belum terbangun. Oke. Tapi ingat, ketika kita memulai lebih dulu, ketika nanti environment-nya terbangun, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang membangun itu. Itulah yang saya pegang selama ini. Sehingga semangat saya pun jadinya tetap terbangun seperti itu. Wah, mantap banget ya. Saya suka dari pesannya tadi Mas Awi, memang ya meskipun kita ngerasa bahwa di tempat kita nih terisolir kan ya. Kecil karena akses kesempatan perusahaan-perusahaan besar di sini nggak ada. Software house yang sampai misalnya kayak ke Bukalapak kan itu semuanya ada di luar ya. Katakan misalkan di Jogja, di situ Niaga Hostinger, perusahaan-perusahaan besar itu Santara juga di situ semuanya. Betul. Jadi gampang buat belajar, bukan untuk magang pun. Nah, sedangkan kita di sini hanya banyak memulai. Tapi ya memulai aja lah dulu. Mulai aja dulu. Ya, karena apa? Karena
kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Wah. Jadi kita punya misi nih. Minimal anak cucu kita bisa Iya. terima soal itu. Iya betul. Apa yang Kita kita punya lakukan. misi di komunitas, karena kita kan dari 2017 itu sudah bangun komunitas namanya Lombok Dev, kan? Iya. Oh. Ya. Itu misi kita sebenarnya di Lombok Dev itu adalah membuat Lombok menjadi Silicon Island. Wow, Silicon Valley. Ya, Silicon Island. Bali, Lombok, Sumbawa. Seperti itu. Tapi apa? Itu tidak akan terwujud jika bukan kita yang bertahap memulainya, seperti itu. Siap. Kenapa perusahaan-perusahaan luar itu adanya di luar terus? Karena memang mereka mau ke sini juga mereka akan menemukan apa? Ya kan? Ya. Kecuali programmer sudah banyak nih dari Lombok di perusahaan-perusahaan luar. Programmer udah banyak banget di Lombok. Akhirnya kita kompak minta kembali ke Lombok. Perusahaan pasti akan mempertimbangkan iya. untuk membangun perusahaan di Wah, Lombok. menarik. Seperti itu. Nah, oke, jadi. Wah, saya nggak perlu review lagi ya ucapannya Mas Awi. Tapi itu udah cukup padat banget dan memang menjawab sebetulnya saya pribadi karena punya semacam pikiran ke sana. Ya pun saya pun berpikir, kayaknya saya nggak perlu fokus ke karir deh hari ini. Saya fokus ke sekolah aja gitu. Karena mungkin saya mikir setelah saya belajar, setelah saya keluar daerah, setelah saya berkeliling, saya keluar pun nanti ya udah insya Allah saya bakal lebih siap dan lebih mental saya lebih kuat juga soal itu. Jadi oke, buat hari ini Mas Awi di podcast kita, KKD Podcast, terima kasih banyak. Ya, makasih juga. Jadi Mas Awi seorang mahasiswa sebelumnya, sekarang udah nggak lagi ya. Sekarang udah enggak. Tamat 2020. 2019. Bukan, saya 2019. 2019 Universitas Hamdan Wadi dan memang menjadi seorang kakak senior yang cukup dikenal banyak sama mahasiswa Ya. karena jadi ketua BEM juga ya. Bukan, Mbak. Saya Presma. Bukan. Sekretaris. Oh, sekretaris BEM ya, sekretaris BEM. Kemudian sekalian juga menjadi sebagai ketua, jadi bagian dari BEM juga termasuk suka caper di kampus. Oh. Suka Ya. TP sama mahasiswa cari-cari tempat-tempat pesona biasanya. Ya, lumayan sering lah. Jadi ya nggak playboy ya, insya Allah nggak playboy ya. Ya, sedikit lah. Jadi Ya, Mas Awi seorang sebelumnya adalah saya kenal sebagai seorang mahasiswa di Universitas Hamdan Wadi. Kemudian sekarang beliau selain juga sekarang menjadi seorang senior developer, beliau juga seorang CEO di Alpakshop Studios. Beliau juga seorang inisiator di beberapa startup besar di sini, termasuk juga beliau ini adalah kita bilang ya, dia punya inkubator sendiri, seorang leader community yang ada di sini. Jadi jejak beliau cukup dikenal. Jadi kalau mau tanya tentang Mas Alawi di seputaran Lombok, siapa sih yang nggak kenal dia? Asik. Oke, buat hari ini Mas Awi kita cukupkan kali ya. Ya. Jadi next time kita lanjutkan Siap, soal siap, yang siap. lebih dalam soal. Ya, baik. Oke. Oke. Ayo Mas Awi. Ya, terima Thank kasih. you so much.